Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari program studi sistem informatika. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas 3. Tugas 3 adalah melakukan praktikum transaksi, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan pengerjaannya yaitu lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning BMP MSIM 4006 basis data. Oke, untuk pertama-tama kita menjalankan aplikasi XIMPT control panel yaitu dengan ini. Lalu kita mengklik start pada Apache dan MySQL sampai ada warna hijau yang tertampil pada aplikasi tersebut. Lalu kita membuka localhost, yaitu localhost/php myadmin. Dan untuk selanjutnya, di sini saya masih ada folder rumah sakit yang terdahulu. Dan di sini sudah ada tabel-tabel yang sudah tersedia dari video sebelumnya. Jadi untuk tugas ini kita sesuaikan dengan panduan praktikum yang ada. Untuk panduan praktikum yang ada ini, untuk yang pertama kita buat itu untuk commit. Untuk commit ini sendiri, kita bisa lakukan di pilihan transaksi. Dan transaksi itu setelah kita beli rumah sakit lalu kita lakukan rutin. Sehabis itu kita bisa membuat file ini dengan klik routine new. Dan ini adalah transaksi-transaksi yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk instruksinya yaitu seperti ini. Nah, instruksi ini yaitu dari begin, lalu start transaction. Transaction ini kita insert kepada tabel dengan format yang sudah ada, yaitu hati-hati dengan tanda petik ini. Untuk yang pertama ini tanda petiknya itu yang kalau di keyboard itu yang paling pojok kiri ya, bukan tanda slash yang di sebelah kiri enter. Habis itu kita values. Ini untuk ID pasien, nama pasien, jalan, lalu alamat pasien, jenis kelamin ini, lalu save point. Untuk ini kita tuh save point. Dia ada checkpoint untuk di sini. Habis itu kita masukkan perintah kedua yang saat itu seperti ini. Nah, kita rollback. Jadi rollback itu perintah ini dijalankan namun tidak terdistribusikan ke dalam tabel. Jadi tidak tampil di dalam tabel. Lalu setelah kita rollback, lalu save point ke poin 1 yang ini. Jadi ini tidak akan tampil dalam tabel ya. Lalu untuk perintah selanjutnya insert into tabel pasien ini. Nah, habis itu kita commit. Nah, perintah ini kalau tidak kita commit maka tidak akan tertampil pada tabel pasien ini. Tapi kita berikan perintah commit agar tabel pasien ini ataupun perintah ini tampak ataupun ada pada tabel pasien ini. Jadi select from tabel pasien. Oke, untuk kita kirim, lalu kita lihat. Nah, kenapa tadi yang ID pasien yang nomor 8 itu tidak ada? Karena kita di rollback ya.
Jadi totalnya itu sebenarnya total 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk yang 8 ini kita rollback, jadi tidak ada di sini. Jadi tidak terrunningkan si perintahnya itu running tapi tidak dimasukkan ke dalam sini. Dan untuk yang 9 ini dijadi runningkan tapi kita commit, makanya dia tampil di sini. Lalu untuk selanjutnya apalagi setelah commit dan rollback, rollback sudah dijelaskan. Untuk call transaksi. Nah, semua transaksi ini, jikalau kita ingin melakukan melakukan perintah tersebut, maka kita bisa dapat, sebelum kita mengecek ini, kita bisa memanggil transaksi tersebut dengan perintah call transaksi seperti judul yang ada ataupun seperti ini nama perintah yang ada, lalu kita kirimkan. Nah, duplicate entry for primary ini ambil pasien saksi 5. Sini sudah ada. Sini. Nah, terus habis itu kita lakukan ini. Saya juga lupa untuk ini kenapa ada perintah seperti ini. Habis kita transaksi, kita masukkan situ. Setelah kita pamit transaksi, kita sudah beres. Saya bisa check point sudah. Nah, jadi kita suruh bikin tabel ini kembali, tabel baru, itu tabel obat dan tabel transaksi obat. Nah, habis tabel transaksi obat dan tabel obat ini, kita lakukan seperti yang ada di sini. Tabel obat itu kita nah, ini kita tidak ada primary key-nya, lalu tabel transaksi obat, struktur. Nah, kita bisa untuk yang ID pasien dan ID obat itu kita masukkan ke indeks. Lalu setelah masuk indeks, kita lakukan designer. Nah, designer ini seperti ini. Lalu habis itu, nah sebelumnya itu ini ID pasien dan ID pasien ini belum belum direlationshipkan. Kita relationshipkan dengan beli ini, klik ini dan ini. Lalu untuk ID obat ini dan ini. Oke. Habis itu disimpan halaman dengan file ini menjadi disimpan. Dan habis itu kita membuat trigger.
trigger yang sudah kita buat yaitu seperti ini. Jadi update table ini untuk trigger penjualan tabel transaksi obat yang ada di sini. Di after lalu kejadiannya insert, kita kirim. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu dengan cara kita tambahkan dengan ID obat, kode obat, nama obat, dan harga yang ada. Setelah itu akan tampak seperti ini. Jadi ID obat sebenarnya ada di sini. Nah, untuk yang terakhir setelah kita melakukan trigger itu, kita melihat kita bisa masukkan tabel transaksi obat. Nah, untuk ID-nya kita ambil contoh ini 0, ID pasiennya itu ambillah nomor 1, ID obatnya itu kita ambillah yang nomor 3. Jadi betadine jumlahnya itu 1. Oke, kita lihat ternyata di sini yang ditransaksi doesn't exist. Kenapa ada sintaksis? Kita lihat tabel obatnya, padahal di sini sudah ada semuanya, stoknya pun ada. Kita bikin 1, jumlahnya 1, total harga itu tadi 7.000. Kita buka lagi, tabel rumah sakit doesn't exist. Nah, saya juga kurang tahu ya kenapa. Kalau kita buat yang ini tadi totalnya 20, bikin 9 dan 0. Nah, rumah sakit obat doesn't exist. Ada apakah? Saya juga tidak tahu. Saya hanya mengikuti yang ada. Nah, saya juga kurang tahu ini mengapa, cuman mengikuti yang ada di situ. Triggernya sudah sesuai. Trigger yang ada sudah sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu untuk tabel transaksi obatnya itu kita buat sininya 0 kalau sesuai yang ada di mana tutornya itu seperti ini. Kalau kita ambil 5 sininya 0. Nah, tabel transaksi obat, ID transaksi obat. Nah, habis transaksi obat 10, 8. Seperti ini. 1,
Ya. Dan ini masih salah lagi ternyata, padahal tadi saya ngetes sudah ada gitu. Semuanya sudah ada. Lalu transaksi obat kita bersihkan dulu. Obat juga kita bersihkan dulu. Ini semuanya udah ada 10.25. Coba transaksi obat karena sudah di trigger, kita langsung off. Dari 20 wilayah 2 ya. 2 itu 2 itu harusnya 30.000. Harusnya 30.000. Bentar ya. Oke, sebelumnya ada masalah sedikit. Oke, kita lanjut untuk ini tabel transaksi obat. Jadi sebelumnya saya melakukan perubahan pada trigger ini dengan menambahkan tanda petik di tabel obat ini, lalu baru bisa menjalankan transaksi obat ini. Namun pada transaksi obat ini kita lihat ya, untuk tabel obat si amoxicillin ini ada 20, lalu kita ambil satu, amoxicillin ini yang 2, nah, kita ambillah 2 di sini. Ini sudah berjalan, langsung berjalan. Nah, sini ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlahnya 2. Lalu kita lihat di tabel obat. Nah, disinilah saya tidak mengerti sebenarnya. Jadi harusnya sini 20, kenapa pas diambil stoknya 2 gitu. Jadi total stoknya itu sisanya 2. Dan mungkin di tutorialnya ada yang salah ataupun kurang, ataupun saya yang tidak mengerti, saya juga kurang paham. Lalu untuk tugas selanjutnya kita melakukan praktikum basis data terdistribusi. Jadi untuk praktikum data terdistribusi itu sudah kita lakukan. Dan untuk replikasi ini saya tidak bisa menjalankannya. Mohon maaf sebelumnya, dan saya pun tidak tahu kenapa.
karena setelah saya melakukan replikasi ini dan mengcopy ini, saya sudah bisa sampai mengcopy itu, tetapi setelah saya dikonfigurasi dan copy paste ini, si MySQL ini tidak bisa di stop, tapi tidak bisa di start kembali. Jadi saya stuck di sana. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya juga kurang tahu untuk ini ya. Mungkin ada penjelasan yang lebih baik. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.